Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Kipli Aja. Dan bagi yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa dulur-dulur Kipli Aja. Sebelumnya saya mau meminta maaf karena dalam 3 hari ke belakang kemarin Mas Kipli nggak sempat upload video ya lur ya. Nah, di kandang ini Mas Kipli berkesempatan langsung sama orangnya yang punya channel dulur. Jangan lupa juga subscribe dari channel YouTube-nya Mas Gan Channel supaya channel-channelnya bisa berkembang lagi dulur-dulurku. Amin. Oh ya dulur, di kesempatan kali ini kita sedikit berbincang-bincang sama Mas Gan, sama kandangnya Mas Gan ini lur. Untuk berternak sapi ini sudah lama Mas? Kurang lebih 3 tahunan untuk mencoba penggemukan ini, Mas. Sekitar 3 tahunan Mas ya? Dan sebelumnya saya pelihara indukan biasa aja, ternak sapi tradisional. Oke. Setelah itu saya mencoba beralih ke penggemukan, tapi masih kelas kecil. Berarti kalau untuk seperti jenis bakalan ini udah berapa periode Mas pembeliannya? 4 periode ini, Mas. 4 periode ini. 4 periode Jadi ini. ini untuk kloter yang keempat nih Mas ya? Keempat. Di kandang Mas Gan ini ada 1 bakalan dulur dan ada 2 pedetan yang sekarang sedang istirahat yang berjenis simental semua ini Mas. Simental semua, Mas, ini, Mas. Berjenis simental dulur, yang ini juga simental. Ini kira-kira umur berapa Mas? Kalau ini perkiraan saya 1,5 tahun, Mas, ini, Mas. Ini sekitar 1,5 tahun dulur. Belum puel Mas G? Belum. Di kandang ini sendiri sekitar berapa bulan? Ini kurang lebih 3 bulanan ini. 3 bulanan. 3 bulanan. Ini belinya di pasar atau petani Mas? Ini dulu di penjual dari Mas Yohandi Kediri. Oh iya, salam juga untuk Mas Yohandi Kediri. Salam Tentunya juga. masih ingat saya kan yang pernah ke sana. Salam, semoga YouTube-nya Mas Yohandi juga semakin lancar, subscribernya juga meningkat dulur. Amin. Kita sesama YouTuber peternak sapi itu harus saling sinkron, harus saling berbagi ilmu lah dulur. Karena saya sendiri juga masih perlu belajar lagi sama yang lebih senior-senior dari aku. Karena belajar dan pengalaman itu paling penting. Tiada harganya dulurku. Oh iya Mas, kalau bakalan ini kasih combur nggak Mas? Kasih, Mas. 2 kali sehari. 1 hari 2 kali. 2 kali pagi dan sore. Pagi sore. Terus campurannya apa aja Mas? Saya menggunakan polar, konsentrat, sama abluk jagung. Jadi ada 3 varian bahan lur, ada polar, abluk jagung, sama konsentrat. Dari 3 varian itu berapa paduan Mas? Mungkin perbandingannya antara polar, konsentrat itu 1 banding berapa gitu? Kalau polarnya saya kasih sekali campuran kurang lebih 1,5 kilo. 1,5 kilo untuk polar, Untuk polar, dan konsentratnya saya kasih 1 kilo. 1 kilo. Dan kabluknya saya kasih kurang lebih 3 kiloan Berarti itu Untuk- 1 kali combor. untuk sekali campuran. Berarti kurang lebihnya ada berarti berapa Mas? Sekitar 5 kiloan Mas ya? 5 kiloan. Sekitar 5 kiloan, berarti kalau untuk 1 hari untuk sapi ini berarti sekitar 10 kilo kurang 10 lebihnya kilo, Mas ya? nggih. Lah untuk 10 kilo itu kalau dirata-ratakan jadi rupiah itu berapa ribu Mas? Kalau saya hitung kurang lebih seharinya ini 20-an ribu. 20-an ribu Mas ya? Nggih. Untuk 1 comboran dan 1 bakal sapi ini lur. Lah untuk dari segi kesehatan Mas, mungkin dari kesehatan, kebersihan, kalau menurut Mas Gan sendiri seperti apa? Kalau saya itu, kalau untuk ukuran penggemukan, kebersihan yang utama, Mas, nomor Nggih, 1. penting. Nah, yang penting. Terus kalau sapi kelihatannya makannya agak susah, campurannya agak sulit, biasanya saya panggil mantri suntik. Saya suntikan biasanya porang dan cacing. Oh ya, supaya makannya bisa bertambah nggih, lagi nggih. Mas ya. Nah, selama berternak sapi itu Mas, udah pernah mengalami kendala nggak Mas? Seperti sapi demam atau sapi ya sejenisnya lah. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah, Mas. Cuma kalau sering mogok makan paling ya cacing kayak porang itu aja yang sering. Oh gitu. Ya alhamdulillah
moga-moga kedepannya nggak ngalami lah mas ya. Amin, Jadi amin. untuk sapi-sapinya dan peternakannya juga sehat terus. Amin. Dan ada rencana nggak mas ini untuk menambah lagi? Kalau sekarang kayaknya belum mas, soalnya kapasitas kandangnya cuma segini, Oh iya, jadi masih masih berencana. 3 ekor mas G. Nggih. Nah kalau untuk kandang ini mas, ini udah berapa tahun mas? Berarti? Kalau untuk makanannya ini hampir 2 tahunan. Kalau untuk atapnya ini mungkin 1,5 tahun ini mas. Oh, yang ini 2 tahunan. Berarti yang atapnya nyusul mas ya? Nyusul, yang paling nggih. belakang ya? Nggih. Terus dari pembuatan tempat pakan ini sama tempat lantai cor itu sama nggak mas? Bareng nggak pembikinannya? Bareng mas. Bareng. Untuk makanan dan lantainya bareng. Yang nggak bareng cuma atapnya aja. Oh. Nah kalau untuk ukuran ini mas, untuk ukuran kandang untuk 3 sapi ini kira-kira menghabiskan biaya berapa mas? Kemarin untuk lantai dan makanannya aja kurang lebih 4 jutaan ke 5 jutaan mas. Oh sekitar 4 sampai 5 juta dulur. Plus tukangnya. Plus tukangnya, plus bahannya mas Gi. Nggih. Plus bahannya itu untuk kapasitas 3 ekor kandang sapi dan per sekat sapi kurang lebihnya ini kalau yang bakalan 1 meter lebih nih mas G. Nggih. Ini kurang lebih 1,5 meter ya. meter. Terus kalau yang ini sekitar 90 atau 1 meter ini mas. 1 meter mas. Sekitar 1 meter lur yang sedetan. Jadi untuk 3 ekor sapi ini lebarnya kurang lebih 3,5 meter mas G. 3,5 meter ke 4 meter ini mas. 3,5 meter sampai ke 4 meter untuk 3 ekor sapi dulu. Jadi nggak terlalu sempit lah kalau menurut Mas Kipli, dengan ukurannya stabil, jadi nggak waktu pembersihan kotoran sapinya juga masih ada ganggangannya, jadi nggak begitu sulit. Terus sini Mas Gan, alasan untuk berternak sapi itu yang mendorong atau yang menyuruh itu dari orang tua sendiri atau kerentek dari hatinya sendiri Mas? Dulu karena orang tua beternak sapi tradisional, maksudnya indukan biasa. Dari situ pernah lahir ada jantan yang kelihatan bagus, pernah dibesarkan. Dari situ saya sempat berpikir kalau kayaknya kalau pelihara sapi jantan itu lebih simple dan lebih enak, bisa disambi kerja, masih bisa disambi-sambi. Kalau sapi betina itu, kalau pemikiran saya pakannya terlalu banyak kalau menurut saya dulu. Jadi saya mencoba beralih ke sapi jantan karena menurut saya pakannya sedikit karena bisa dibantu dengan comboran. Oh gitu Mas, jadi untuk ngeringkes atau apa memangkas rumput lah istilahnya Mas ya. Kalau indukan kan los gitu untuk pakannya banyak dan untuk perawatannya juga lebih ekstra lagi. Dibandingkan sama bakalan ini kan kita memburunya ke pertumbuhan sama dagingnya yang kita kelola kan Mas ya. Sedangkan indukan kan kita harus mengelola dari segi kapan minta ibit, terus pokoknya lebih ribet lagi lah. Ya mungkin bagi yang belum pengalaman, mungkin kalau yang udah pengalaman kan ya lebih enak indukan dibanding sapi pejantan. Masalahnya kan itu semua selera dari para petaninya sendiri lur. Jadi kita nggak bisa memastikan kalau pejantan atau pedaging lebih enak, terus yang indukan lebih susah, itu nggak seperti itu. Jadi ada ya pokoknya selera lah untuk kepribadian kita masing-masing. Nah gini Mas Gan, Mas Gan ini kan selain YouTuber ini Mas ya, awalnya Mas kok kenapa berpikiran untuk bikin konten sapi itu awalnya gimana? Dulu saya karena sering lihat-lihat seputar dunia sapi di YouTube, saya terinspirasi dari YouTuber Om John Ngaritan. Saya suka melihat liputan seputar dunia sapi, khususnya sapi yang jantan super-super. Jadi saya berkeinginan bisa seperti beliau. Oh gitu. Jadi semoga suatu saat loh, nggak ada salahnya Mas kita menyontoh orang atau apa, menyontoh dari segi positifnya orang itu kita bener nggak ada salahnya. Masalahnya kita rezeki udah ada yang ngatur kan Mas. Yang penting kita berusaha, selalu berusaha, yang menentukan yang di atas Mas ya. Kecuali kalau kita di rumah aja kita nggak ngapa-ngapain, baru kita mau minta ini juga nggak bisa ya. Oh ya dulurku, ini kita juga sama YouTuber itu ya pokoknya ya kayak gini lah lur, ngobrol nyantai, sharing ya, ada keluh kesahnya waktu kita ngeliput ke kandang-kandang, kadang ya diizinin, kadang ya enggak.
kita ke pasar-pasar sapi itu, kita kadang kalau lihat di YouTube yang udah jadi itu enak ini, padahal perjuangannya juga lumayan itu susah dulur. Kadang kita tanya-tanya gini, yang ada yang respon, ada yang enggak, ya itu udah memang resiko yang udah kita jalanin. Memang resikonya itu ya kita harus syukurin, kita harus nikmatin, harus nikmatin. Jadi emang untuk saat ini Mas Kipli juga belum bisa ke pasar, mungkin dengan keadaan seperti ini yang masih naik turun dengan adanya pandemi ini lur. Semoga di pandemi ini cepat berakhir dan kita masyarakat Indonesia khususnya supaya bisa beraktivitas lagi seperti biasanya dan bisa normal dari segi perekonomian, dari segi pekerjaan, supaya normal kembali lur. Nggak seperti ini, kita keluar desa, keluar kota aja kita udah dibatesin, udah dicek, ya pokoknya semua butuh usaha lah lur. Kita mau masuk ke desa itu kita nggak langsung begitu masuk, itu enggak, kita jadi perlu dites dulu, disemprot, di segalanya lur. Kita terkandung virus itu enggak gitu. Beda kalau virus itu udah hilang. Oke ya Mas Gen ya, cukup sekian dulu videonya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama. Semoga di kandang Mas Gan channel ini sapinya pertumbuhannya cukup baik. Amin. Dan kedepannya bisa memperlebarkan kandang sapinya. Amin. Plus sapinya juga Mas tentunya. Jangan Amin. cuma kandangnya. Ya kalau kandangnya terus gak ada sapinya percuma. Apa artinya kandang bagus kalau sapinya gak ada Mas? Kita kan lebih baik ya kalau lebih baik kandang bagus sapinya banyak. Semua orang maunya seperti itu. Tapi alangkah baiknya kalau kita pakai kandang kayu tapi sapinya super Mas. Super. Oke dulurku, dulur Kipli aja, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa dukung channel saya Kipli aja. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya dulur, supaya channel Kipli aja bisa berkembang lagi dan bisa memberikan sedikit pengetahuan atau sedikit motivasi buat kalian semua. Selamat menjalankan ibadah puasanya, semoga lancar sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.